萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tinggal di dalam kamar sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang Misty Cloud Sect. Dia mengerahkan seluruh usahanya untuk menyembuhkan luka-luka tubuhnya sesegera mungkin tanpa menerima gejala sisa. Cedera yang Xiao Yan terima kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lain. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, upaya untuk sepenuhnya pulih masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiao Yan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah yang terjadi selama sesuatu seperti penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiao Yan, itu tidak menakutkan untuk menerima beberapa luka. Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan bekas yang menimbulkan rintangan besar terhadapnya ketika dia mencoba untuk melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap masalah besar bagi Xiao Yan. Menjadi seorang alkemis, dia tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk membiarkan dirinya pulih secara bertahap. Yang ia butuhkan hanyalah beberapa waktu. Seorang pria muda berjubah hitam duduk di atas tempat tidur batu di sebuah ruangan yang tenang di dalam klan Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan nafasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan beriak setiap kali dia menghirup dan menghembuskan nafas. Segera, energi yang terlihat dengan mata, telanjang mengikuti nafasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Dan pengeluaran energi terus berlangsung selama hampir 1 jam. Hanya kemudian Xiao Yan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar-samar menerobos melalui mata hitam gelapnya sebelum segera menghilang. Pupil hitamnya perlahan-lahan menjadi setenang sumur tua yang tidak bisa ditumbuk. Jari Xiao Yan mengusap cincin penyimpanan laut tenang saat dia dengan lembut menghembuskan nafas. Sebuah pil obat hijau gelap yang halus muncul di tangannya. Sebuah aroma obat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk menyebar saat pil obat muncul. Semangat seseorang akan diperkuat sedikit jika seseorang menghirupnya ke dalam tubuh mereka. Pil obat ini bernama pil pemulihan Yuan. Itu semacam obat penyembuhan. Namun, tingkatnya cukup tinggi dengan menjadi pil 5 lapis. Pil obat ini secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan menimbulkan kerusakan sekecil apapun di dalam tubuh seseorang. Itu benar-benar bisa disebut pil obat utama untuk mengobati luka serius. Namun, karena pil obat yang cukup tinggi, itu cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Seorang ahli biasa akan mengalami kesulitan menerima perlakuan semacam itu bahkan jika ia mengalami luka serius. Untung Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 6 pada saat ini. Seseorang yang bisa memperbaiki pil obat 6 tingkat. Jika tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk memohon pil obat jenis ini. Xiao Yan sembarangan menjentikkan pil obat ke dalam mulutnya. Itu meleleh ketika itu memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan meresap ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak sepanjang 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang karena cepat menyebar, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan untuk diisi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditularkan dari jalan Qi-nya, yang semula terluka, telah melemah. Xiao Yan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Yuan.
sebuah botol batu giok yang berisi cairan obat berwarna merah terang muncul di tangannya. Xiaoyan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu di mana Xiaoyan dengan hati-hati memulihkan diri, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun, hanya mengandalkan Douqi untuk tetap hangat tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya dengan kondisi sebelumnya. Seseorang juga perlu obat-obatan langka lainnya yang dapat mengisi tulang untuk melakukannya. Botol batu giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah terang mengalir keluar. Akhirnya, itu dituangkan di tangan kanan Xiaoyan. Saat cairan obat membuat kontak dengan tangannya, suara cici yang tidak biasa dipancarkan. Sudut mulut Xiaoyan juga bergerak-gerak, dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah itu telah ditempatkan dalam tungku. Meskipun gelombang rasa sakit membakar ditularkan dari tangan Xiaoyan, Xiaoyan tidak panik. Dia tahu ini adalah kondisi normal. Dengan jentikan jarinya, sepotong batu giok muncul di tangannya sebelum dia dengan hati-hati menyebarkan cairan obat berwarna merah terang. Akhirnya, seluruh pergelangan tangan kanannya ditutupi cairan obat berwarna merah terang. Dalam beberapa menit setelah cairan obat dipisahkan, ia bergerak bersama pori-porinya dan masuk ke tubuhnya. Tulang-tulang di tangan Xiaoyan juga menularkan gelombang mati rasa pada saat ini. Ini 9 krim perbaikan tulang Ganoderma memang memiliki efek yang cukup bagus. Sukacita melintas di wajah Xiaoyan saat dia merasakan perasaan kebas yang ditularkan dari tulang-tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya dengan cepat disembuhkan. Perasaan lemah yang dia rasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam mundur. Mengganti itu adalah perasaan yang kuat. Xiaoyan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat itu benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol batu giok ke dalam cincin penyimpanannya, melihat tangan kanannya yang merah dan tersenyum. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tulang yang patah di lengannya akan benar-benar pulih setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Saya telah memulihkan sekitar 50% hingga 60% dari Douqi di tubuh saya. Namun, jumlah Douqi ini sebanding dengan 70% hingga 80% dari Douqi saya di masa lalu. Sepertinya saya benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya akan bersentuhan dengan penghalang kelas Dou Huang setelah semua Douqi saya pulih. Xiaoyan dengan lembut bergumam saat dia merasakan Douqi yang kuat yang mengalir di dalam jalur qi di tubuhnya. Xiaoyan merenung sejenak saat berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan lain Xiaoyan menjentikan saat pandangannya menatap tajam pada gugus inti api terasa kaca. Segelintir api putih yang padat di dahinya memancarkan sedikit aliran panas. Segera, api putih memancarkan suara qi dan bangkit dari dalam Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat dia melihat gugusan api putih padat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya dan merasakan suhu di dalam sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu berarti dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiaoyan tidak muncul. Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan menyelamatkan ayah dan Anda. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan sengit melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi mendarat di cincin hitam gelap. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan di mana dia beristirahat di masa lalu. Karena itu, Xiaoyan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari api dingin tulang. Xiaoyan juga mampu mengendalikan cincin hitam kuno ini seperti yang dia inginkan. Sebuah lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya.
Dia dengan lembut mengusapnya di atas cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya memasuki ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam gelap ini adalah sesuatu yang bahkan cincin penyimpanan laut tenang kelas tinggi di tangan Xiao Yan mengalami kesulitan dibandingkan dengan ini. Tentu saja, hal yang paling berharga bukanlah cincin ini, tetapi banyak hal yang tersimpan di dalam cincin. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu interior cincin penyimpanan. Ekspresinya agak membosankan. Di dalam penyimpanan cincin adalah semua yang akumulasi Yao Lao dalam hidupnya. Formula obat, metode Qi, teknik Du, dan beberapa benda aneh lainnya tertumpuk di dalamnya. Berbagai benda tertumpuk bersama-sama, menyebabkan matanya menjadi silau. Xiao Yan secara acak membalik beberapa metode Qi dan teknik Do. Dia sekali lagi berkata-kata untuk menemukan bahwa sangat sulit untuk menemukan barang-barang kelas rendah di dalamnya. Kelas terendah metode Qi dan teknik Do semua berada di kelas Wan tingkat rendah. Xiao Yan benar-benar bahkan melihat beberapa metode Qi kelas D dan teknik Do setelah pengamatan rinci. Namun, jelas bahwa ada sangat sedikit item dari kelas ini. Setelah menghitung, jumlah gabungan mereka tidak melebihi 20. Meskipun demikian, hal-hal yang tersembunyi di sini sudah menyebabkan Xiao Yan tercengang. Ini benar-benar sebuah gudang harta karun yang cukup memadai untuk menyebabkan banyak orang berbondong-bondong masuk ke dalam merpati. Untungnya, hanya dia sendiri yang sadar akan hal-hal ini. Jika tidak, siapapun yang memiliki begitu banyak metode Qi kelas tinggi dan teknik Du pasti akan mengundang kecemburuan dari banyak orang. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya setelah membalik-balik ruang. Sebuah gulungan yang benar-benar seperti giok dibawa keluar saat dia mengundurkan diri. Tangannya dimainkan dengan bulir giok hijau di tangannya. Setelah mengamatinya dengan kekuatan spiritual sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa ini adalah metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan yang ada di dalam tubuh Xiao Li yang ditinggalkan Yao Lao. Jika seseorang menghitung waktu hampir habis untuk Xiao Li sejak saat dia menelan pil pemakan kehidupan sampai sekarang. Oleh karena itu, Xiao Yan harus memaksimalkan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, sepertinya Xiao Li akan langsung mati. Pada saat itu, melupakan rasa sakit Xiao Yan sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab kepada kakak laki-lakinya. Sampai saat ini, mereka berdua tidak membahas masalah ini pada Xiao Ding. Ini karena mereka tahu bahwa mengingat temperamen Xiao Ding, sepertinya dia akan berakhir dengan kejam menegur mereka berdua jika dia sadar akan hal-hal ini. Xiao Yan perlahan menarik membuka gulungan itu. Kata-kata berani dan kuat yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak akrab muncul di matanya, menyebabkan dia menghela nafas pelan. Anak kecil, pil penyembah kehidupan memiliki efek obat yang terlalu sombong. Bahkan saya mengalami kesulitan untuk menghilangkannya. Namun, tidak perlu merasa kecewa. Bukannya tidak ada solusi. Pil pemakan kehidupan menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita tidak dapat membatalkannya, kita harus meningkatkan kekuatan hidup dari orang yang mengkonsumsi pil obat. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan orang yang mengkonsumsi pil obat untuk memperpanjang hidupnya untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini hanyalah sebuah langkah sementara. Jika Anda ingin benar-benar menghilangkannya, itu akan membutuhkan konsumen untuk melakukan terobosan ke kelas Do Huang selama sisa hidupnya. Mendobrak kelas Do Huang benar-benar akan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan. Tatapan Xiao Yan melihat kata-kata di gulungan sekali sepenuhnya. Sesaat kemudian, sukacita melonjak di wajah Xiao Yan. Metode guru tidak terlalu rumit. Karena pil pemakan kehidupan didukung oleh kekuatan hidup, adalah mungkin untuk menggunakan pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan hidup seseorang untuk memperpanjang kehidupan kakak kedua.
Apakah Xiao Li akan mampu melakukan terobosan ke kelas Du Huang hanya bisa dilihat di masa depan. Meskipun metode ini sederhana, itu termasuk masalah besar. Itu adalah pil obat yang bisa meningkatkan kekuatan hidup seseorang sangat jarang. Itu sulit ditemukan. Namun, ini bukan hal yang terlalu sulit bagi Yao Juze yang terkenal di seluruh benua. Tatapan Xiao Yan bergeser perlahan. Akhirnya, berhenti di bagian terakhir dan jantungnya menghela napas panjang lega. Pil panjang umur hijau tua, pil obat tingkat 6 yang mampu meningkatkan jangka hidup seseorang hampir 10 tahun. Satu individu hanya dapat mengkonsumsi satu pil dalam hidup mereka. Bahan pemurnian, buah hijau tua, pati raja panjang umur, pohon anggur 10.000 tahun. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.